Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Pengelasan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang metalurgi pengelasan dengan sub DPMK, yaitu mahasiswa memahami secara rinci prinsip dasar metalurgi pengelasan. Oke, sebelum kita memasuki lebih jauh terkait metalurgi pengelasan gitu ya. Bila kita sudah belajar terkait metalurgi di mata kuliah material teknik 1 atau material teknik 2 atau di metalurgi fisik, metalurgi sendiri itu sangat erat hubungannya terhadap struktur mikro. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam terkait metalurgi dalam pengelasan, kita pelajari terlebih dahulu yang namanya struktur mikro. Oke, struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat diamati melalui teknik metalografi. Jadi kalau kita sudah melakukan praktikum metalografi, tentunya kita sudah memahami gitu ya, apa itu struktur mikro. Struktur mikro biasanya kita cari, kita lihat melalui proses metalografi. Jadi dari suatu logam kita lihat, kita amati menggunakan mikroskop optik seperti itu, kemudian kita lihat permukaannya, kita perbesar. Nah, maka di situ akan muncul beberapa struktur mikro yang terjadi pada suatu logam. Struktur mikro suatu logam itu dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Struktur yang dimiliki oleh baja karbon rendah itu didominasi oleh ferit dan sedikit perlit. Nah, tentunya ketika kita belajar diagram kesetimbangan fasa, terutama di besi karbida, di sana struktur mikro itu dibagi menjadi beberapa macam gitu ya. Yang paling kiri tentu saja kita ingat, yang paling kiri itu ada struktur mikro ferit dan perlit. Nah, ferit dan perlit ini dia masuk ke dalam kategori baja karbon rendah karena kandungan karbonnya itu kurang dari 0,8%. Nah, penambahan unsur paduan itu biasanya dilakukan pada pengelasan baja karbon rendah ini. Penambahan unsur ini dapat meningkatkan kekuatan baja tanpa mengurangi keuletannya. Jadi maksudnya di sini ketika kita melakukan pengelasan pada baja karbon rendah gitu ya, maka kita dapat menambahkan unsur tertentu dalam baja tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi ketika kita las, maka kita bisa menambahkan logam tambah gitu ya. Kalau di pengelasan itu kan namanya logam induk dan logam tambah. Jadi logam induk itulah base-nya yang kita las ya. Jadi misal di sini adalah baja karbon rendah, maka di situ bisa kita beri logam tambahan yang dapat memberikan atau meningkatkan kekuatan dari baja ini sendiri. Nah, di sini ada pattern of solidification of material. Jadi pola dari pembekuan dari suatu metal, suatu logam gitu ya. Dari gambar yang paling kiri itu ada inisial kristal. Nah, jadi yang bagian tengah itu masih dalam bentuk liquid gitu ya, masih dalam bentuk cair. Kemudian yang di pinggir-pinggir itu sudah mulai membentuk kristal. Nah, kristal ini itu merupakan awal dari proses terjadinya proses pembekuan pada suatu logam. Kemudian di gambar yang B itu sudah membentuk solid grain. Jadi dia sudah ada beberapa kristal itu yang sudah membentuk padat gitu ya, sehingga dia membentuk solid grain atau batas dari padatnya itu. Namun di kondisi B ini di bagian tengah itu ya, di bagian tengah masih bisa kita lihat itu masih dalam bentuk liquid, masih dalam bentuk cair. Kemudian kalau yang C itu sudah complete solidification, dia sudah sepenuhnya dalam bentuk fasa padat gitu ya. Jadi di sini ada solid grain with grain boundary. Jadi ada butir yang telah padat sudah terbentuk dengan munculnya batas butir gitu ya, atau grain boundary, itu batas butir dari setiap butir-butir yang telah padat seperti itu. Oke, lalu struktur mikro itu ya, struktur mikro dari satu material itu terbagi atas beberapa hal. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada atom. Atom merupakan suatu unsur terkecil dari material yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Jadi atom itu merupakan unsur yang sudah paling kecil dari suatu material gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sel satuan. Itu merupakan susunan dari beberapa atom yang teratur dan mempunyai pola yang berulang.
Jadi kalau sel satuan berarti dia atomnya itu sudah tersusun secara teratur gitu ya. Misal bentuknya kubus ya kubus semua, dan dia mempunyai pola yang berulang. Jadi dari satu kubus ke kubus yang lainnya itu polanya sama, seperti itu. Ini juga saya yakin sudah dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di mata kuliah metalurgi fisik. Jadi dia ada struktur kristal dari suatu logam ya. Di sini disebutkan ada BCC, FCC dan HCP. Yang mana BCC bisa kita ketahui yaitu body center kubik. Jadi kubus yang atomnya terpusat di tengah gitu ya, body center kubik. Kemudian ada FCC itu face center kubik, jadi dia berada di permukaan dari kubusnya. Kemudian ada HCP, hexagonal close package, jadi dia berbentuk heksagonal segi 6 yang close package, jadi dia satu paket gitu ya, satu paket jadi satu. Lalu selain kubus itu kan dari bentuk kubus gitu ya, lalu ada juga heksagonal dan ada tetragonal. Itu sel satuan, jadi ada macam-macam bentuknya seperti itu ya. Lalu selanjutnya selebihnya ada butir. Butir merupakan kumpulan dari sel satuan yang memiliki arah dan orientasi sama dalam dua dimensi. Nah ini butir sama halnya kayak gambar sebelumnya tadi ya. Jadi di gambar sebelumnya tadi kan ada di bagian C ya, complete solidification. Jadi dia sudah membentuk butir-butir banyak gitu, dan dia sudah complete solidification, sudah benar-benar membeku secara sempurna. Nah, butir di sini dia itu kumpulan dari sel satuan. Jadi dari BCC itu akan berkumpul jadi satu gitu ya. Nah, itu namanya nanti namanya menjadi butir. Nah, dari antara beberapa butir satu dengan butir yang lainnya itu ada yang namanya batas butir seperti yang di gambar sebelumnya tadi. Lalu yang terakhir itu kristal. Jadi struktur mikro itu ada kristal, merupakan kumpulan dari sel satuan yang memiliki arah dan orientasinya sama. Jadi arahnya sama, ketika dia ke kanan ya ke kanan semua. Terus dalam 3 dimensi gitu ya. Kalau butir tadi 2 dimensi, dalam artian ya hanya bisa kita lihat dari dalam satu pandangan 2 dimensi. Kalau yang ini sudah 3 dimensi, jadi bisa kita lihat dari kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Jadi dia bisa kita lihat secara 3 dimensi. Itu kristal. Oke, struktur mikro merupakan struktur yang dapat diamati di bawah mikroskop optik. Jadi meskipun dapat pula diartikan sebagai hasil dari pengamatan menggunakan SEM ya, scanning electron microscope, mikroskop optik dapat memperbesar struktur hingga 1500 kali. Nah, untuk dapat mengamati struktur mikro sebuah material oleh mikroskop optik, maka harus dilakukan beberapa tahapan. Jadi kalau teman-teman ingin melihat suatu permukaan dari material yang ingin kita lihat struktur mikronya gitu ya, maka harus kita lihat menggunakan mikroskop optik atau bisa menggunakan SEM. Kalau yang bagus ya menggunakan SEM. Kalau kita hanya sekedar ingin menganalisa itu ya metalografinya seperti apa, itu bisa menggunakan mikroskop optik. Namun sebelum kita melakukan pengujian menggunakan mikroskop optik itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan seperti itu. Oke, yang pertama itu ada melakukan pemolesan secara bertahap hingga lebih halus dari 0,5 mikron. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan amplas secara bertahap, dimulai dengan grid yang paling kecil yaitu 100 hingga grid yang paling besar 2000. Kemudian dilanjutkan dengan pemolesan oleh mesin poles dibantu dengan larutan pemoles. Jadi langkah pertama itu harus kita poles dulu permukaan dari material yang akan kita uji metalografi gitu ya. Kemudian yang kedua ada etsa. Jadi etsa dilakukan setelah memperluas struktur mikro. Etsa adalah membilas atau mencelupkan permukaan material yang akan diamati ke dalam sebuah larutan kimia yang dibuat sesuai kandungan paduan logamnya. Hal ini dilakukan untuk memunculkan fasa-fasa yang ada dalam struktur mikro. Jadi etsa ini ya setelah kita poles, kita masukkan ke etsa. Supaya apa? Supaya struktur mikro yang ingin kita cari itu bisa terlihat seperti itu. Nah ini ada contoh ya, ada 2 gambar. Ada mikrostruktur of carbon steel, jadi baja karbon gitu ya. Yang atas itu adalah S-case condition, jadi dia masih dalam kondisi pengecoran gitu ya, setelah dicor. Jadi bisa kita lihat di sana masih terlihat belum homogen gitu ya, karbonnya masih banyak yang mengumpul. Kemudian di sana juga grain bondnya masih besar-besar gitu ya. Kemudian yang B itu setelah
kita lakukan proses homogenizing. Jadi setelah dihomogenizing, ternyata bisa kita lihat karbon itu sudah tersebar secara merata atau homogen pada seluruh permukaan dari suatu logam tersebut. Oke, setelah kita belajar tadi ya tentang struktur mikro gitu ya. Kemudian ini adalah metalografinya. Jadi cara untuk melihat struktur mikro dari suatu paduan, metalografi juga dilakukan untuk melihat fasa gitu ya, persen fasa dan ukuran butiran. Pemeriksaan struktur mikro memberikan informasi karakteristik tertentu dari struktur mikro seperti ukuran butiran. Jadi dia butirannya ukurannya seberapa besar gitu ya. Lalu ada bentuk dan distribusi fasa-fasa dan juga inklusi non metalik. Nah, pengujian yang dilakukan untuk melihat struktur mikro adalah menggunakan alat uji SEM, yang mana SEM sendiri adalah scanning electron microscope, sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. SEM memiliki perbesaran 10 sampai dengan 30 juta kali, deep of field itu 4 sampai 0,4 mm dan resolusi sebesar 1 sampai 10 mikron. Nah, adapun fungsi utama dari SEM antara lain dapat digunakan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai yang pertama nih, ada topografi, yaitu ciri-ciri permukaan dan teksturnya. Misalnya ada kekerasan, sifat material itu memantulkan cahaya apa tidak, dan sebagainya, itu topografi. Lalu ada lagi morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek, jadi kekuatannya, lalu cacat pada integrated circuit atau IC dan chip dan sebagainya, itu morfologi. Kemudian dari SEM kita juga dapat mengetahui komposisi, yaitu data kuantitatif unsur dan senyawa yang terkandung di dalam objek. Bisa saja kita dari mengetahui komposisi itu kita bisa mengetahui titik lebur, kereaktifan, kekerasan dan sebagainya. Lalu yang terakhir dari SEM ini juga kita dapat mendapatkan informasi kristalografi gitu ya. Jadi yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari butir-butir di dalam objek yang diamati. Jadi susunan butirnya seperti apa gitu ya. Nah, dalam ini bisa kita hubungkan dengan konduktivitas, sifat elektrik, kekuatan dan sebagainya. Sekian dari pembelajaran kita ya, jadi kita belajar tentang metalografi pada proses pengelasan. Jadi kita sudah belajar tentang struktur mikro dan juga bagaimana cara kita untuk dapat mengamati struktur mikro dari suatu material. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.